Selamat datang di panggung podcast Jombloan Jomblowati. Podcast yang beranggotakan 3 orang dengan status sementara adalah jomblo. Ingat, ini hanya status sementara, bukan status selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Hai semuanya. Hai, halo. Selamat malam minggu. Selamat sore, kembali lagi bersama kami, para Jombloan Jomblowati Podcast. Kami akan menemani kalian di ngabuburit sore hari ini. Masih pada puasa kan ya? Teman-teman gue masih puasa di sana? Masih dong. Alhamdulillah. Biar dapat Alhamdulillah. THR. Masih puasa. Amin. Saya bocah. Lumayan buat beli baju baru. Aduh. Oke, di minggu kita kali ini, kita akan membahas sesuatu hal yang sangat menarik, yang mungkin ditunggu-tunggu sama beberapa sobat jomblo di rumah buat ngisi waktu luangnya. Nah, oke, jadi kan berdasarkan benang merah kita kemarin di hobi yaitu traveling, nah pastinya di kita nih, baik gue maupun teman-teman gue di sini ataupun para sobat jomblo di rumah, pasti kan bertanya-tanya, kenapa sih orang suka banget sama traveling gitu? Pasti punya alasan masing-masing dong. Betul. Betul banget. Oleh karena itu, gue pengen tahu nih alasan kita masing-masing. Kenapa sih kita suka traveling gitu? Sok, silakan siapa yang mau duluan memberikan alasan. Laki-laki doang lah, Bams dulu. Gue mah ngalah anaknya. Gimana Silakan, kalau Bang. laki sendiri? Kalau gua itu tipikal orang yang dulu bisa dibilang minim pengetahuan tentang traveling gitu. Jadi kayak dulu tuh paling jalan-jalan gue cuman kalau nggak Bogor, Bandung itu aja. Jadi kayak orang-orang ngomongin Bali, orang-orang ngomongin Lombok, Jogja, gue nggak tahu apa-apa tentang dunia itu. Gitu. Kayak seakan-akan itu dunia mana ya gitu. Iya, itu negara apa ya? Kayak udah geografi remet gitu kan ya. Sampai pada satu ketika, ya mungkin 3 atau 4 tahun terakhir, ketika gue udah mulai kerja, udah mulai punya penghasilan sendiri, kayak mulai mencoba menebus rasa penasaran gue sama daerah-daerah yang suka diceritain orang-orang, dan gue pengen tahu apakah yang mereka gambarkan itu benar-benar kejadian. Jadi kayak setelah gue bertahun-tahun tidak tahu negara luar ya, gue udah mulai memberanikan diri, ada yang ngajak, ternyata dunia luar itu seindah itu guys. Apa sih nada gue? Seindah itu guys. Iya. Jadi kayak tapi itu dunia ketika dunia luar tuh bukan dunia lain tapi kan ya. Bukan. Kejauhan. Jadi kayak either itu ke gunung, either itu ke pantai, ke Jogja, ke Bandung, kemanapun, kayak lu dapet hal yang gak pernah lu dapetin sebelumnya. Jadi kayak ada pengalaman baru, ada wawasan baru, ada pertemanan dan relasi baru, yang itu kayak kalau makin hari makin dilanjutin, jadi kita punya network yang lebih besar, ruang lingkup yang lebih besar, jadi kayak hidup lu jadi lebih berwarna aja gitu. Asik. Jadi selama ini hidup lu gak berwarna, Bang? Ya warnanya ya kalau nggak hitam putih. Ya ampun, monokrom banget. Monokrom sekali Anda. Ya gitulah kalau gue sih. Kalau gue ya sekarang. Gitu. Kalau gue, alasan kenapa suka traveling, kalau yang alasan gue pas gede nih, karena gue butuh. Kayak penat nggak sih hidup lo? Iya, kayak penat nggak sih hidup lo? Kayak lo kerja dari Senin sampai Jumat ya. Kalau gue kan Senin sampai Sabtu. Senin sampai Jumat, pagi ke sore, macet, polusi, gedung, teriakan orang, deadline, ya kan? Dimarahin itu kayak membuat benar-benar. Nah itu dimarahin bos. Itu tuh kayak jadi gimana sih, kayak hidup lo tuh terlalu suram aja gitu kalau nggak pakai traveling. Jadi kayak traveling sumpah gitu ya. Iya, sumpah banget kan. Jadi ya salah satunya untuk membuat hidup kita lurus, untuk membuat otak kita waras ya dengan jalan-jalan kalau gua. Iya. Terus habis itu karena jalan-jalan itu ikut-ikut aja sih lu. Ya udah deh, gue diem deh.
ngambek. Aku diam. Lanjut. Terus alasan gue yang lain itu adalah gue tuh pengen banget kayak bokap gue. Bokap gue itu udah kemana-mana, bisa kemana-mana, bisa melakukan apa aja karena dia kan emang kerja di lapangan. Dan gue waktu kecil tuh diajakin bokap gue itu loh kemana-mana, kayak dia penyuluhan, dia lagi bikin apa, terus gue diajak jalan. Terus bokap gue kan ya kayak kita lah, kalau kita kan emang kerjanya sumpah, kalau bokap gue tuh kerjanya di luar kota dulu. Jadi setiap kali dia pulang ke rumah itu saatnya dia untuk ngasih reward ke anak-anaknya buat kita jalan-jalan gitu. Kan harus tau ya, gue tuh aja, tapi gue nggak pernah jalan-jalan yang mewah. Jadi di rumah gue dulu pas gue waktu kecil itu cuman kayak 1 kilometer dari bibir pantai, bibir Danau Toba. Bibir pantai ya. Enggak, danau kan. Nggak jauh dari Danau Toba. Iya, cuma 1 kilometer. Jadi setiap kali bokap gue pulang, kita pasti diajak untuk makan siang di pinggir danau. Itu enak ya. Iya, seru banget. Jadi kayak dan gue kan di kampung ya dulu, jadi kayak ya udah gitu, jadi kayak gue pengen banget ngerasain itu lagi, ditambah dengan kehidupan gue yang ya gini-gini aja. Jadi mending daripada gue nggak waras dan gue gila ya, jalan-jalan adalah jalan keluar. Tapi sekarang masih tetap gila kok. Tapi yang penting kan gila gue sekarang lebih terorganisir, nggak kayak gila yang sebelum-sebelumnya. Bentar. Gila terorganisir tuh gimana? Gue juga mau tahu gimana. Gue jadi mengakui kalau diri gue gila ya? Nah itu sebuah pengakuan loh. Nggak usah. Ayo lanjutin aja. Kasian gue udah jomblo, ngaku lagi gila. Oke, abis itu dia gila tuh ngomong sendiri tuh. Ngoceh. Iya emang. Kasian deh. Tapi emang gitu kan. Iya. Pasti kalian juga ngerasa gitu kan. Maksudnya bukan ya, ini bukan gilanya. Pasti ngerasain kenapa kalian butuh traveling tuh gara-gara pasti sumpek lah kalau yang untuk ukuran sekarang ya. Iya. Ada yang mau bilang lanjut tapi ngomong terus nggak udah. Iya bener lanjut aja. Biarin aja. Lanjut Mai. Lu gimana? Iya, jadi ya sebenarnya kalau gue sih lebih ke pengen tahu dunia luar itu seperti apa, tapi dunia luarnya juga karena kalau tadi si Bambang bilang ketika dulu sebelum kerja lebih ke pengen tahu kan, pengen penasaran, pengen membuktikan sebagus apa sih yang mereka bilang itu benar apa enggak gitu. Kalau gue lebih ke penasaran karena waktu gue sekolah itu paling gue jalan-jalannya sama orang tua itu diajak kayak ke ya tempat-tempat wisata tapi ya yang masih di lingkungan Jabodetabek juga gitu kan. Kompleks sebelah terus gitu ya. Kali enggak juga, itu mah gue main sendiri. Anak hilang taruh. Iya, minta makan. Tadi kasih makan gitu. Mamanya nih. Weh. Terus nah, jadi kalau misalkan sekarang itu mulai dari kuliah ketika gue jadi anak rantau, gue pengen tuh nyoba-nyobain, pengen ke tempat-tempat tertentu, tapi pengen ngerasain sensasinya gue memang pergi sendiri gitu. Kayak solo traveling maksudnya? Ya nggak, kalaupun nggak solo traveling, gue pergi kayak nggak kebanyakan orang, karena gue jujur gue nggak suka pergi ke suatu tempat yang banyak orang, itu kayak ribet banget gitu loh ngaturnya, ada yang main kesini, ada yang main kesana. Ya, gue juga. Jadi mending sedikit tapi satu visi. Iya benar. Kalau gue mending sendiri daripada ribet. Iya, benar. Belum sampai sekarang. Aduh, kan. Jadi memang menggambarkan banget ya si JJ itu. Itu kenapa JJ nggak punya? Iya. Aduh, kenapa gue mesti? Yang penasaran. Oke. Nah, selain itu, gue juga kalau untuk kayak tempat-tempat tertentu gitu nggak terlalu gimana-gimana banget pengen taunya sih, lebih pengen ke penasaran ada sensasi apa yang akan gue dapetin gitu, ada keresahan apa yang bisa gue dapetin untuk nyari inspirasi nulis gue. Dan yang terutama adalah inspirasi nulis itu adalah kebutuhan konten. Jadi gue yakin lu berdua juga sama. Ya tapi konten gue nggak nulis sih. Iya, sama. Gue konten yang penting udah foto buat feed aja. Iya. Berarti ingat kita sama-sama nyari konten. Tapi berarti lo gini dong. Kalau lo tipe orang yang ya udah gitu, yang penting dapat inspirasi kemana aja. Ya misalkan nih tetangga sebelah tamannya bagus tuh, ya udah lo nongkrong di situ. Tapi ya gue nggak tiba-tiba nongkrongin tangga sebelah juga sih. Yang ada lo diusir ini. Ada anak gembel dari mana? Maksudnya ya atau enggak ke taman kota nih. Jangan kota. Taman komplek lah. Iya, taman komplek lah misalkan. Kayak gitu aja lo udah senang.
Ya kalau emang ketika memang saat itu gue keluar dan nggak bikin gue tambah stres, ya gue udah seneng daripada kayak gue keluar yang jauh tapi bikin gue tambah stres. Misalnya contoh, gue pengen ke misalkan kota Bandung aja, tapi pas gue sampai di Bandung ternyata Bandung lagi bener-bener rame dan macet-macetnya. Gue kayak menyesali, ya gue mendingan jalan-jalan di Jakarta tapi nggak macet daripada gue harus ke Bandung tapi macet dan gue nggak bisa kemana-mana gitu. Ya, gila sesederhana itu. Kalau gue sih enggak sih. Iya. Kayak Kalau ya cuma di ngapain? Jakarta doang, ya Allah Iya. Akbar, lu nggak perlu liburan, Padahal lu belum pulang nemuin tempat kantor juga kali. bisa. Gue ya waktu itu pernah sih sampai sefrustasi itu pengen liburan tapi nggak punya waktu. Akhirnya gue memutuskan untuk one day ke 3 pulau itu loh, kan ada tuh ya one day trip gitu. Oh, 3 pulau. Trip Pulau Seribu. Yang ke Pulau hari Seribu. itu ya. Iya, sehari. Ya itu kan masih hitungannya Jakarta ya. Itu maksud gue kayak agak kurang gimana gitu, kayak kurang greget Karena gitu liburan. mungkin hawanya sih masih hawa orang-orang di Jakarta, jadi Iya kayak nggak ada sih. bedanya. Iya sih. Karena Itu interaksi pantai. antar manusia. Iya sih. Atau mungkin lu kurang kali kalau cuma sehari. Karena lu nggak bisa nge-explore pulau itu sampai jauh-jauh. Jadi kayak cuma kalau sehari kan 3 pulau sehari tuh kayak cuma mampir ke sini bentar, ke situ bentar, ke situ bentar, ya nggak? Iya kali, tapi Ya, ya gue nggak bisa kayak sesederhana itu gitu. Jalan-jalan gue ya harus all out. Harus benar-benar jalan-jalan Iya, gitu ya. Iya. Harus all out. Ya, kalau Kalau sama. sama kayak gue. Iya, kalau cuma Jakarta kayak pinggiran Jakarta, ya ilah. Iya ngapain Kayak banget lagi gitu ya. tanggung gitu Ketang loh. banget. Minimal tuh kayak ke Bogor lah kalau gue, kayak ke Curug, kayak ke Nah, Gunung ya itu Pancar. oke, iya Nah, itu itu Berarti dari emang sisi yang alam udara gitu ya. beda, Iya, suasana beda. Jadi kayak ada sesuatu yang berbeda, jadi bisa refresh otak lu. Bukan sekedar indah, tapi ada sesuatu yang beda lah hawanya. Iya benar. Gue kayak gitu, gue setipe sama Bang. Berarti nyari mungkin Enggak, karena lo juga berdua dekat sama Jakarta kali ya. Maksudnya kayak lo berdua memang rutinitasnya di Jakarta gitu kan. Mengarungi Jakarta gitu kan. Kalau gue kan Anak kampung ke Jakarta norak ya. Oh gitu kan. Sedih Ada banget gedung gue. tinggi, Mak. Gak gitu juga sih, gue dulu kecil di Jakarta, tapi gak gitu-gitu amat. Tapi kan kalau di Tangerang juga padat dong. Maksud gue ya apa bedanya sih Jakarta sama Tangerang? Selama masih Jabodetabek, feeling gue masih sama deh. Kecuali kalau kayak Bogor masih agak lebih dingin lah dikit. Ya. Platnya masih kalau beda. Gue ke feel-nya bukan ke cuaca atau udaranya sih, lebih ke tempat itu bisa memberikan gue keterangan atau enggak gitu. Kalau misalkan itu tempat dingin, tapi misalkan kayak contohnya gini nih, lo lagi study tour atau lo lagi ada acara kantor, tapi itu misalkan ke Bandung atau ke Puncak, gitu kan dingin ya. Nah itu tapi kalau misalkan lo acaranya kotak-kotakan kayak lo abis ini harus begini, lo abis ini harus begini, gue nggak suka yang kayak gitu. Gue lebih suka yang kayak ya udah lo pergi sejam tapi lo bisa benar-benar refreshin otak lo gitu. Oh, gila sih. Ini buat orang-orang yang low budget gitu lumayan lah, Mai. Tidak jadi kalau mau bahagiain Mai gampang ya. Ajak aja keliling komplek. Enggak komplek juga dong. Naik odong-odong. Aduh, gue gak suka naik odong-odong. Siapa tahu ada inspirasi tahu dari situ. Lu gak boleh mengunderestimate odong. Odong. Ya, kan dia mau nyanyi kan. Gue gak tahu dia. Itu emang lagu odong-odong ya? Ini kita 3 episode. Gue selalu lola deh kalau masalah gitu-gituan. Kalau soal lagu udah jujur udah gak bisa. Tinggal. Lanjut. Gak usah bahas ketertinggalan gue. Nah, dari sekian banyak tempat yang tadi, gue penasaran deh. Tempat rekomendasi dari kalian itu yang kira-kiranya kan, maksudnya kayak tadi kan mungkin bakalan lebih asik kalau misalkan nyobain kayak penasaran gitu loh. Jadi kayak dia bilang di sini bagus nih gitu kan, kayak tadi si Bams kan dia jadi penasaran, emang iya di sana bagus, gue mau coba buktiin ke sana bagus atau enggak. Kalian ada rekomendasi tempat nggak sih buat gue dan buat yang teman-teman para sobat jomblo di rumah nih, kali aja mau jalan-jalan bingung kemana kan? Kalau buat Maya cariin aja taman komplek. Nah, bosan. Jangan taman komplek, berarti taman kota. Iyalah, veteran. Tingkat Monas. Nah, boleh. Aduh, gue nggak suka Monas. Rame banget, sumpah. Panas juga. Iya. Kayak lu mau naik ke puncak aja udah rebutan gitu kan, kayak aduh lu kesini mau refresh tapi yang ada terlalu pusing gitu kan. Ya lu jangan pas lagi rame-ramenya kali kalau situ mah.
Ya masa gue kesana jam 12 malam tutup Monas. Iya. Tadi apa tadi tempat rekomendasi ya? Rekomendasi. Bam. Ya kalau ditanya gua ya rekomendasi pasti ngarah-ngarahnya ke alam lagi. Lembah Karena memang alam bakar either ya kalau gua kan memang akhir-akhir ini lagi senang banget eksplor gunung ya. Jadi mungkin ketebak ya. Karena kalau eksplor kota itu kayak ya mungkin itu udah beberapa tahun yang lalu dan gue udah mulai bosen sama eksplor kota aja, bosen. Udah lewat fasenya ya. Ya karena iya sih. Jadi sekarang tuh lagi senang-senangnya eksplor gunung sini, gunung situ. Gunung mungkin yang paling recommended? Kalau recommended ya. Kalau recommended sih kalau emang untuk orang yang cuman senang jalan-jalan tapi nggak mau terlalu capek, mungkin Gunung Prau lah. Gue setuju. Karena secara karena lu baru kesana doang. Iya, baru sekali aja udah setuju. Ya kan yang penting gue relate kan. Iya betul. Lu udah tahu ya. Mungkin main yang belum tahu. Karena belum, gue baru sampai Papandayan doang gue. Karena di sana selain treknya itu yang termudah menurut gue dibanding yang lain, tapi pemandangannya bisa dibilang salah satu yang terbaik. Bener tuh Je. Treknya mudah Je. Treknya mudah. Dari jawaban JJ sih gue gak yakin. Kalau JJ sih ya kayaknya dia mah harus naik Gunung Agung dah, bukan Gunung Prau. Itu mah gue tiap bisa lah. Iya, Gunung Agung yang di Senen ya. Iya, dekat banget nih sama kosan gue. Tapi emang Prau itu bagus sih menurut gue, tapi tetap aja sih treknya apa sih effort banget gitu loh ke atas sumpah. Iya walaupun lo nggak harus yang gimana nggak akan terluka juga selagi lo masih aman-aman aja ya. Tapi sumpah kalau orang-orang yang nggak suka effort lebih, ya bolehlah cobain Prau sekali habis udahan. Tapi kalau misalnya ditanya nih, lu mau balik lagi nggak? Kemana? Kalau explore gunung yang lain. Ini JJ apa gua? JJ. Kalau Bob kan pasti mau. Kalau JJ ya, gimana? Kalau gua mau ketika barang gua dibawain. Aduh, minta sama jodoh lu diri dah. Kagak gua ajak lagi dah besok. Ajak dong, tapi ya udah jangan. Kalaupun gua mau bawain barang, ya gua akan milih-milih sih pasti yang akan mungkin gua prospek yang akan gua bawain barang. Ya udah yang penting kayak gini dah, kan bawa barang tuh. Ya udah gua cuma bawa sekedar baju sama sleeping bag gua doang, sisanya ya yang lain bawa. Nah, emang kemarin lu bawa apa? Lu kagak bawa apa? Makanan, coy. Bawa makanan gue juga. Ya udah. Tapi ntar lu nggak usah makan ya. Buat lu sendiri kan? Ya jangan gitu dong. Terus ini kita berantem berdua, main liatin doang. Gue bingung ya. Kemarin kalian naik gunung bareng tuh gimana? Jadi dikasih makan kayak Bams gitu kan? Dikasih, orang gue bawa makan juga. Gue masakin, kan gue yang masakin. Emang lu masak? Masak ya. Enggak lah. Anda jangan tidur, lu tidur. Kayaknya nggak tahu kok gue yang masak. Jalan-jalan jangan tidur, Je. Udah malam coy, ya kali udah pada pulang. Banget nih. Jangan, tapi besok Bams kayaknya mesti ajak Mai sih ke gunung. Karena gue udah diajak sama Bams. Jadi Prau itu asal nggak minta bawain barang sih. Nggak minta bawain barang, tapi gue minta gendong. Mendingan mana lo? Bawa gue apa bawa Mai coba? Lo barang, iya. Aduh, rekomendasinya nggak jadi Gunung Prau deh. Rekomendasi gue ke Bogor aja deh, gunung KRL. Di Bogor juga ada gunung batu. Gunung Salak. Ya, gunung Salak susah cuy. Bisa di skip nggak lanjut ke JJ, ada rekomendasi apa gitu atau Mae? Daripada gue disuruh bawain barang kali ya. Takut. Lu cuman Prau doang ya? Lu cuman gunung doang? Gue seneng kalau ditanya eksplor kota, gue seneng eksplor Jogja sama Malang. Kayak gue dicemplungin ke Jogja dan Malang 5 hari, biarkan tidak perlu ada rundown, itu udah cukup sih. Karena kotanya tuh sejuk, adem, tapi ramah, jadi enak gitu untuk dijelajah. Sip. Kita masuk ke dalam list saudara-saudara. Oke, yang pertama tadi Gunung Prau, yang kedua kalau kota Jogja sama Malang. Kalau Anda ikut-ikut, nggak kreatif, yang lain. Gue ngomongin lo, sekarang gue mau ngomongin. Dia ngerangkum punya. Maaf. Iya aja kalau gue tahu nih. Kalau gue rekomendasi tempat, mikir gue kemana aja sih? 2, 3, ya habis waktunya. Kalau gue
Lama sih mikirnya. Oh, kalau gue itu sering banget ke Jogja. Tapi bukan explore kota ya. Tapi kalau misalkan kalian mau pengen pantai tuh, ya pantai selatannya Jogja tuh oke-oke. Terus kan kalau misalkan di Jogja sekali jalan itu tuh banyak pantai yang bisa dilewatin kan. Nah, itu juga lumayan. Pantai yang paling bagus yang pernah gue kunjungi itu Jungwok namanya. Pantai Indah Kapuk. Oh, Jungwok. Iya, Jungwok. Tapi gue itu orang Korea. itu sebelum opa ya. Iya, gue pikir juga gitu tadinya. Tapi namanya kayak nama-nama Korea gitu. Bener sih. Itu gue kesana tapi waktu masih belum hit. Jadi masih yang bersih gitu loh. Sepi. Kayaknya sih udah hit ya. Soalnya pas gue kesana itu lagi pembangunan, pinggir pantainya udah dibikin tempat-tempat duduk buat kayak menikmati pantai, sunset dan segala macam gitu. Kalau gue dulu pas kesana, itu bagus banget, gila. Pantainya tuh bersih, pasirnya masih pasir yang halus. Terus gue kesana waktu ini, ngecamp. Jadi dari malam sampai pagi itu nikmat. Gue penasaran dengan camp di pantai. Seru banget, sumpah seru banget. Gue udah pernah sekali dan itu seru banget. Masuk angin nggak sih kena angin pantai malam? Oh, kalau gue yang pertama jungkuk, besokannya gue demam sih 2 hari. Tuh kan gue ngerinya gitu karena angin malam pantai kan anginnya kenceng banget udah malam. Kenceng banget, iya benar. Gue waktu itu memang anginnya lagi kenceng-kencengnya, lagi apa sih namanya, antara pasang atau surut, gak tau gue. Terus habis itu gue kayak setengah malam sampai jam 3 gitu di luar. Oh, oke. Jadi kayak kan, lu bener-bener kena santer angin banget gitu ya. Pas pulangannya itu besokannya sorenya gue demam 2 hari. Tapi jadi oleh-olehnya demam. Tapi iya, oleh-olehnya demam. Tapi nggak kapok kan? Itu yang pertama. Yang kedua gue balik lagi ke pantai dekat-dekat situ, tapi gue lupa namanya. Tapi nggak terlalu gue suka karena rame banget. Maksudnya itu kayak deretan di Parangtritis itulah kayaknya. Jadi udah mulai rame dan banyak tereksplor gitu. Banyak orang ya. Iya, walaupun gue ngambil pantainya paling ujung, tapi tetap itu lumayan rame dan ya biasa aja. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ke pantai selatannya Jogja itu bagus banget. Buat yang suka ngecamp juga oke. Terus kalau pengen yang sejuk-sejuk tapi dataran tinggi tapi nggak effort buat nanjak-nanjak, itu Sumatera Utara tuh bagus. Itu oke banget. Apalagi kalau misalkan kita iya terbang ya kayaknya. Kalian bisa satu hari itu muter pesawat ya. Pesawat yang paling dipikirin. Tapi bagus. Kan ya mungkin kalau ada promo tiket-tiket gitu kali ya. Atau mungkin sekalian nikahan JJ. Iya, gue kan ke Padang ya, bukan ke Medan, Bos. Ya, tapi bisa ya kan bisa lebih sekali jalan. Iya benar. Sumatera Utara tuh bagus, apalagi deretan Danau Tobanya. Karena Danau Toba itu bisa dikelilingin gitu loh, dikelilingin karena dia terputus. Jadi danaunya tuh kayak disambungin sama satu jembatan. Jadi lo bisa dari luar ke Pulau Samosirnya, terus balik lagi keluar tanpa harus naik kapal. Gitu. Terus kayak sejuk, hawanya oke lah. Itu termasuk menurut gue. Kalau mau yang long trip ya. Udah, kalau banyak kan. Berarti kumpulin duit kalau mau ke sana. Nah, ya. Lu saran dari lu? Tahu. Sabar dong, santai. Tenang, kalau untuk menyarankan, gue gak menyarankan kalian untuk ke komplek kok. Gak akan menyarankan kalian untuk ke taman. Udah mau gue skip sih padahal tadi partnya lu. Next nanti dia ngajakin kita ke taman kota. Enggak, itu works buat gue gitu kan. Tapi kalau misalkan buat rekomendasi, ya kalau misalkan tadi kalian kan udah membagi menjadi 2 hal ya, alam dan kota. Kalau misalkan untuk alam itu gue punya 2 rekomendasi pantai. Kalau misalkan gunung gue nggak punya rekomendasi karena gue bener-bener baru naik itu Papandayan doang. Gitu. Nah kalau misalkan pantai itu gue merekomendasikan itu ada satu pantai di daerah Gunung Kidul. Itu nama pantainya Wediombo. Itu sebelahnya Jungwok. Oh, ya, gue tahu. Gue pernah ke sana. Wediombo. Ya Allah Akbar. Gue harus mulai eksplor pantai deh nih. Ih, sumpah. Ya,
Dan Terus gue terus terus. ngerasain sensasi yang tadi diceritain sama JJ, yaitu ngecamp di pantai. Jadi pertama Nah, kali gue seru di kan? Ombo dan itu gue ngecamp di sana. Seru banget kan? Tuh. Iya, dan itu pas Oke, lagi ke next sana gue itu coba. bener-bener lagi cerah banget. Jadi Heeh. ketika itu kita ngobrol-ngobrol, gue sama teman-teman gue ngobrol-ngobrol sambil tiduran di atas pasir pantai gitu. Itu tuh di atas kita tuh bener-bener bintang-bintang tuh Iya, banyak iya, banget. iya. Ah. Pengen jalan-jalan Mas. Kenapa lu? Tadi Pengen rukiah dia. Kayak gue jalan-jalan. Iya, itu sih sensasinya. Jadi mungkin kalau misalkan Bam suka camp-camp di gunung, cobain mungkin sekali-kali camp di pantai. Camp Dan di itu pantai. seru banget. boleh, Ya, boleh, betul, boleh. betul. Jadi kalau ngambil minum gampang ya, tinggal ke laut. Iya, tinggal Iya, bener banget. klub gitu. Mm-mm. Dan yang gue sukanya lagi adalah ketika ke pantai itu sinyal susah dan itu malah justru gue suka. Jadi nggak ada yang mengganggu gue. Lah Gitu. suka Kan diganggu gak ya asik kamu aja tiba-tiba. anaknya. Heeh. Terus Yang kalau asik aja doi chat tiba-tiba gimana? lagi kan nggak punya doi. Gue barusan ngomong, emang punya. Kan nggak ada yang ngechat. Iya. Gitu. Terus satu Nah, lagi itu apa untuk pantainya? satu lagi pantainya itu ini mungkin tempat udah hits banget, tapi ketika gua ke sana itu udah jauh dari kata hits. Jadi hitsnya itu di ketika gua masih SMA atau gimana dan gua ke sana pas udah kerja. Itu adalah Oh. di Bangka Belitung. Wah, Ah, Nah, itu itu juga ding sumpah. ternyata. iya, gue pengen Iya, banget. gue Bang. lupa masukin itu. Iya, gue Iya, itu pernah ke tuh situ juga. benar-benar. Nah, seru kan Bam. Jadi airnya tuh kayak bener-bener Iya, hijau. gue Hijaunya tuh hijau seger gitu. Iya, tahun lalu gue ke situ dan bener-bener emang sekarang udah sepi sih. Jadi bener-bener pantai itu kayak pantai private yang cuma elu dan tim Iya. lu doang yang kesana. Oke, masuk Bener-bener. list gue tulis nih. Pasir pantainya masih bersih, airnya bening, batu karangnya bagus. Udah itu Bener. nggak Dan terlupakan itu tuh deh. deburan ombaknya nabrak karang tuh kayak bener-bener sumpah suaranya tuh bikin yang sumpah gue ini tenang banget gitu. Iya. Nah, Gila. itu kalau rekomendasi pantai sama Belum pernah ya JJ ya? Belum pernah ya? Kasihan deh lu. Gue pengen, makasih ya. Next lo harus ke sana aja. Oh, enggak, bentar. Gue selagi masih inget nih. Kalau masalah pantai ada satu lagi nih yang rekomendasi dari gue. Itu di Lampung. Apa? Pantainya namanya Gigi Hiu. Nah, Tajam-tajam gue pernah lihat di nggak postingan karangnya? lu. Ya, Gue pantai pernah lihat Gigi di Hiu. postingan lu. Itu beneran nggak bisa mandi sih, literal nggak bisa mandi. Kalau ke pantainya, maksudnya kalau mau main air Nggak pun bisa nyebur. nggak bisa nyebur. Jadi kalau karena dia langsung samudra. Iya, Wow. sama kayak yang di Bangka Belitung nggak sih? Yang di Belitung juga nggak bisa nyebur kan? Tapi Kalau maksudnya itu kan masih ada tuh bibir kayak, pantainya. nah, Iya, kalau masih ini ada tuh bibir dia pantai. memang Masih. ada dua klaster gitu. Satu yang punya bibir pantai yang agak lebih enak buat main air, satu yang enggak. Tapi yang tenang itu pun sepi. Jadi lo nggak mungkin bisa nyebur dan main air yang lebih lah gitu. Iya. Nah ya lo Ngeri juga sih. Arusnya ngeri karena arusnya kenceng banget. Tapi buat kesananya itu ya Allah ya Robbi, pantat copot coy, jobat. Bentar. Dia tuh tadi bikin ungkapan-ungkapan yang gue sulit mendefinisikannya gitu. Tapi itu bagus banget sih. Kalau kalian mau pergi ke pantai itu kalau ke Lampung, pantai Gigi Hiu. Gitu. Okay. Jadi nggak cuma Pahawang doang ya? Ya, dan ngecamp di situ juga oke ternyata. Boleh. Gue coba. Oke, masuk list berarti. Nah, oke. Ada kan teman jomblo yang mau nemenin? Aduh, ayo dong. Jalan baik. Ada yang mau ajakin gue jalan-jalan nggak sobat jomblo? Enggak ya. Para sobat jomblo di rumah yang mendengarkan, habis itu silakan matikan langsung podcastnya. Jangan dong, jangan. Terus tadi mimpi buruk dikejar-kejar. Maaf gue tadi nyela. Terus rekomendasi tempat lo yang lain apa, Mai? Rekomendasi tempat kalau misalkan tadi kan yang alam udah ya. Gue lebih ke mungkin menjelaskannya ke pantai karena gue belum pernah mengeksplor gunung sama sekali. Nah, kalau untuk kota itu kayak memang hampir semua umat manusia kali ya mengidolakan Jogja. Yes. Gitu. Jogja. Nah, selain Jogja itu gue tambahan lagi adalah di Semarang. Emang ada apa di Semarang? Gitu. Jadi di Semarang kalau misalkan lo mau ngelihat Jakarta tapi dengan versi yang lebih estetik, gue
menyarankan adalah Semarang. Jadi Intinya kalau tetap misalkan mau lihat Jakarta. Sama itu. Udah jauh-jauh ke Semarang pengen lihat Jakarta. Gue sih nggak mau lihat Versi Jakarta agak lebih mirip-miripin. sama. Gue sih nggak mau. Ya kan kalau misalkan lo lihat Jakarta tanpa macetnya, lo kalau misalkan gue pernah ngerasain sekali itu malam tahun baru dulu diajak sama sepupu gue. Malam tahun barunya ketika malam tahun baru tuh pengen ngejarnya jam 12-nya pas bunyiin petasan-petasan gitu ya. Nah, sedangkan gue diajak sama sepupu gue itu udah lewat dari tengah malam. Waktu itu kita nginep di sana dan dia ngajak kayak ngerandom jalan yuk gitu. Dan itu kita baru mulai jalan 1:30 pagi. Dan itu kita ke Jakarta, itu kita ke Ancol. Dan Ancol itu buka jam segitu. Ngapain, Bos? Ya kan Nah, kalau isi dia tuh- mah asal cari inspirasi. Iya sih, iya. Iya. Ya ampun. Kita susah mengertinya, J. Iya sih, bener. Tapi lu beneran kayak nggak nyangka aja kalau Jakarta punya sisi seindah itu gitu. Kayak misalkan lo kalau tadi kebutuhan bukan untuk nyari jalan-jalan ya, kalau lo nyari kebutuhan konten, Jakarta pas malam tuh bagus banget lo taruh di feed IG. Itu Ya, gue selain Tantang konten sih yang utama tetap jalan-jalan. jalan-jalannya, nomor iya. 1, konten Iya. nomor 2. Iya. Nah, kalau di Semarang yang gue sukain adalah kulinernya. Jadi kalau lu Enak ya? jalan di Semarang, enak dan murah, coy. Apa itu sih di Semarang, pokoknya tiga segitiga Jawa Tengah kayak Solo, Jogja, sama Semarang. Itu kulinernya tuh jajan-jajan pinggir jalannya tuh bikin lo kayak yang gila nih kucing dapat segini banyak gitu. Iya. Kalau di Jakarta, di Tangerang, di Bekasi tuh dapat berapa? Ya. Paling kayak harganya tuh kayak lu beli bakso goceng di sana dapat 10 biji, lu bertanya-tanya di daging beneran bukan ya? Gitu kan ya? Iya bener. Ada untungnya nggak ya ini orang gitu. Iya, kadang gue mikir gitu, tapi memang ternyata karena setelah gue cari tahu ya beberapa orang sana bilang karena memang harga-harga di sana juga murah dan memang UMR di sana tuh rendah. Jadi wajar kalau kebutuhan hidup di sana tuh lebih murah daripada di Jabodetabek gitu. Ya, jadi kalau mau kulineran tuh ke sana. Ya, Solo itu juga enak. Dan itu kotanya Jawa Timur ramah lah ya. banget. Iya bener. Ya. Jadi kalau tadi kata Bams kota di sana itu ramah banget. Kayak lo nggak kenal sama orang aja kayak lo Makassar gitu pasti diajak senyum. Gitu. Yeah. Tapi lo nggak baper kan? Gitu. Enggak sih untungnya. Nggak tahu kalau JJ. Enggak dong. JJ kan, tapi diikutin sama dia. Iya. Nggak baper tapi dilirik terus. Diintilin. Gue udah gak paham lagi sama tingkat kejombloan akutnya JJ emang. Gue aja emang. Okay. Nah, kita tadi bahas tempat udah. Nah, sekarang gue kepo banget sama yang namanya tips nih. Pasti yang sobat jomblo di rumah, ini orang pada ngoceh jalan-jalan aja, kasih tips kayak apa, kayak kasih duit kayak atau apa gitu. Aduh, gue juga mau minta guys, minta duit juga. Mungkin kalau dari gue, tips yang pertama adalah lo lihat situasi dulu, lo kemana. Jadi lo harus tahu tempat yang mau lo kunjungin itu seperti apa. Gitu kan, lo googling dulu, nih kan banyak tuh di Google tuh review-reviewnya atau tempat-tempat yang gimana, jangan sampai kayak lo mau ke Jogja, tapi ketika lo tanya di Jogja mau ngapain, ke Malioboro, lo bosen nggak sih cuma Malioboro aja gitu, padahal Jogja banyak yang bisa dieksplor. Yes. Kayak lo bikin catatan kecil, lo mau kemana selama di Jogja gitu. Yang kedua, siapin budget. Jadi jangan sampai lo di sana kehabisan duit. Itu bukan tips, itu kewajiban. Iya bener. Nah, lo nggak punya budget gimana? Udah lo kayak relan aja kalau punya budget. Itu juga harus punya budget, kalau nggak lo nggak bisa masuk. Ya 3.000 lah paling. Berapa sih kalau 3.000? Iya. Gitu. Jadi maksudnya budget itu lo sesuaikan banget, jangan sampai kayak lo punya budget sekian terus lo maksain banget ke sana. Cuma cukup kok ini buat tiket pulang perginya, iya terus lo di sana mau makan apa gitu. Nah oke, jadi kayak lo udah punya budget berapa dan itu bisa cukup kemana, jangan sampai lo menyusahkan orang lain dan menyusahkan diri lo sendiri karena kekurangan budget di tempat wisata. Jangan bilang nggak bisa pulang. Nah jangan itu ngeri juga kan. Cuci piring dong, mana cuci piring. Cuci piring di warung biar ada uang buat pulang. Lama ya itu baru dapet.
Jangan sampai lu bawa barang terus lu jual-jualin di sana buat pulang. Jangan sampai kamu dinikahin sama sultan di sana. Duh, mau dong dia kalau gitu. Lu mau. Heeh. Terus Terus juga budget apa lagi? tadi terus udah gitu lo yang harus lo siapkan adalah lo tentukan lo perginya sama siapa gitu. Oke. Apakah lo solo traveling atau lo pergi sama teman-teman lo gitu. Karena kalian ingat banget gak sih ada satu film viral Trinity Traveler? Nah, di Tahu. Trinity kan di situ kan kalian lihat perbedaan ketika Trinity solo traveling sama ketika dia sama Sama teman-teman. teman-teman ya. Bahkan sampai jadi gap kan Ya, antara dia sampai sama jadi berantem. teman-temannya. Nah, itu penting banget karena gue pribadi sudah merasakan dua-duanya ketika solo traveling gimana dan ketika sama teman-teman gimana. Jadi ketika sama teman-teman ego lo itu harus benar-benar diturunkan dan lo harus ngelis banget tempat-tempat yang mau dikunjungin. Jangan random karena kalau lo random lo akan dipandang sama mereka, ih ngapain sih random banget gitu. lo. Ya, Gitu. Padahal kalau gitu kan rame-rame. Padahal kalau solo traveling kan enakan random ke tempat yang emang mau bener-bener kunjungin kan. Ya benar. Solo traveling, Jogja traveling, Malang traveling. Apa? Beda. Capek banget gue, boleh ganti temen gak sih? Boleh, gue juga. Oh gitu ya, udah besok Tupperware Bams gitu. Ada ya. Bams besok nggak join lagi ya. Bye bye. Iya besok nggak ada Bams, adanya Bambang. Iya, betul. Gitu. Mungkin dari kalian ada yang mau nambahin tips-tips tadi? Kalau gue tipsnya adalah, ya tadi benar kata Mai kan, budgeting dan segala macam. Kalau gue, kalau kalian mau solo traveling, kalau kalian tipe orang yang lebih senang tidak merepotkan siapapun, tidak bergantung sama siapapun, alias ya udah suka-suka gue, pastikan kalian mengunjungi tempat, kalaupun kalian memang belum pernah ke sana, itu baru pertama kali, pastikan kalian aman dalam segi transportasi. Kalau misalkan itu penting banget, karena kalau lu nggak aman dengan transportasi, ya lu mau ekspornya kayak gimana gitu kan. Jadi kalau misalkan teman-teman nih nasibnya kayak gua yang nggak bisa bawa kendaraan apapun, ya pastikan kalau lo ke sana lo punya temen, atau lo ke sana atau masih udah bisa tahu, dijangkau sama kendaraan umum lah ya. Iya, atau pas lo ke sana lo udah harus tahu nih lo mau ngerental apa dan sama apanya dan budgetnya nanti ujung-ujungnya ke budgeting lagi. Itu yang pertama. Jadi meskipun tadi gue tambahin dikit, kalau meskipun lu mau solo traveling tapi lu nggak mau ngerundown nih. Jadi tapi paling nggak lu tahu lu bisa naik ini untuk ngekspor kota itu aja kan. Iya, betul. Perihal nanti lu mau kemana, lu bisa tanya warga lokal supaya dia yang kasih akan rekomendasi. Itu sih yang utama mungkin. Betul sekali. Kalau gue pengalaman banget akhir tahun lalu kayak gitu, kan gue nggak bisa kendaraan, terus gue sok-sokan gitu ke Bali. Dan di Bali kan kalau kayak ke Ubud gitu kan nggak ada online kan. Oh iya. Online kan. Wah, nggak tahu gue kayak jalan kaki. Iya, pertamanya gue jalan kaki. Lo tahu nggak sih dari atas ya, dari yang baru masuk Ubud, terus gue kelilingin. Mohon maaf, di sini yang baru ke Bali baru Anda. Jadi lu ngomong apa? Jadi lu mau ngomong apa gitu nggak ngerti. Pokoknya gue dari sejauh mana? Pokoknya 1 kilometer lebih dari 1 kilometer. Pokoknya gue ngelilingin gitu lah, ngelilingin kotanya jalan kaki. Akhirnya gue nggak diciduk sama polisi, dikira anak hilang ya. Untung banyak juga bule-bule lain yang jalan kaki. Jadi jangan sampai kayak kan gue. intinya yang ganteng gitu. Itu ya masalah transportasi yang pertama. Terus apa lagi ya? Yang kedua, kalau misalkan kalian sudah mencoba untuk liburan bareng teman-teman, terus habis itu nggak klop, ya udah nggak usah dipaksain. Pastikan lu punya temen yang sevisi. Satu frekuensi. Nah, iya betul. Satu visi, satu frekuensi, yang satu ego. Jadi lu kemana-mana tuh memang karena lu berdua cocok. Gitu. Bisa jadi kita bertiga ini bukan jadi teman jalan yang enak gitu. Karena tadi kan Gigi punya tempat sendiri, Mai juga punya tempat referensi sendiri. Tapi kalau kita bareng-bareng, meskipun kita tiap hari ngobrol, belum tentu kita cocok kalau jalan-jalan bareng. Betul, iya gitu. juga. Kalaupun kita cocok jalan-jalan bareng pun juga mungkin emang ada satu tempat yang emang kita mau kunjungin bareng-bareng, dan itu satu tempatnya nggak butuh destinasi yang kemana-mana. Kayak tadi cuma misalkan yuk kita ke Belitung bareng, ya udah berarti kan cuma ke pantai itu aja. Iya, benar gitu.
Kalau mau explore ya udah. Itu kalau misalkan tipenya ya, tapi masalahnya kalau nggak bareng-bareng sama teman-teman gengges juga nih gitu kan. Kayak aneh nggak sih kalau jalan sendiri? Ya boleh sama gitu ya. teman-teman. Ya sepi. Boleh kok sama bareng sama teman-teman kalian. Tapi kalau misalkan saran dari gue, kalian harus nyelotin 1 hari atau enggak setengah hari ya, setengah sampai 1 hari untuk diri kalian sendiri. Jadi kayak buat lo acara tuh bebas. jadi kayak lo keluar dari rombongan lo untuk lo explore dunia yang lain tuh versi lo gitu. Jadi lo tetap bisa sama teman-teman lo di hari lain, tapi kepuasan batin lo juga tersampaikan dengan puas gitu. Syukur-syukur kalau memang ada yang bisa diajakin nggak sih? Iya, bener banget. Ya udah. Nah itu biasanya kalau gue, kalau gue makainya tuh biasanya di 1 hari yang biasanya kalau gue biasanya gue itu ke 1 kota yang bareng-bareng gitu kan ya. Kayak kemarin gue ke Jogja itu misal berlima gitu kan dari Jakarta. Nah gue nyelotinnya itu adalah ketika ini 1 tips lagi, lo nyelotinnya pas di waktu beli oleh-oleh gitu. Ya bisa tuh. Nah itu kalau bisa beli oleh-oleh tuh ya janganlah beli oleh-oleh tuh gabung-gabung, kayak itu nggak worth it banget sih kalau beli oleh-oleh gabung-gabung. Jadi mendingan lo masing-masing, terus habis itu balik ke penginapan lagi. Ya udah selama seharian itu lo puasin diri lo. Ya itu bisa. Sama tadi gue ada lagi mungkin makanan, gimana makanan? Makanan ada tips tentang makanan mungkin? Ya mungkin kalau kita kan namanya kita di kota orang, kayak lo mau cari makan gimana. Kalau gue tips makanannya asal yang penting udah pernah gue makan di tempat lain ya gue aman-aman aja sih. Gue bukan tipe orang yang mau memakan menu baru. Jadi gue akan mencari tempat makan yang umum. Kalau gue malah tipe orang yang justru penasaran sama apa yang dibilang orang-orang. Jadi gue akan tanya misalkan kalau gue nginep di hotel, Mas di dekat sini apa sih yang enak? Atau gue cari di Google dekat sini makanan yang hype, bukan yang hype ya, yang memang recommended yang apa sih? Ya. Yang khasnya sih. Karena paling tidak kalau lu tidak doyan, lu nyobain. Oh kayak gini rasanya. Kalau gue yang aneh-aneh nggak akan gue cobain. Tapi kalau khas masih gue pikir masih kayak oke, itu masih enak untuk di lidah gue akan cobain. Tapi kalau misalkan yang khasnya aneh gue nggak akan. Ya nggak, bye jauh-jauh sana jauh-jauh. Gitu. Ada lagi mungkin yang mau ditambahkan, Bam? Itu ada lo kan ke alam-alam nih, pasti banyak tips trik dong, kayak gimana sih biar kalau naik gunung tuh biar safety, biar apa? Nah tuh iya bener. Kalau mau biar safety sih paling enggak ajak gua. Allahu Akbar. Kalau lu mau gendong gua mau ajak lu. Nah ya benar. Pokoknya kalau kalian mau safety guys, kalian harus ajak Bam karena Bam akan mengakomodir semua peralatan kalian dia yang bawa. Jadi kalian aman, tidak akan nyeri-nyeri punggungnya. Salah lagi. Ngomong kan lu. Salah kan. Bisa nanti di-cut lagi ya editor ya, gue mau ulang lagi. Enggak. Oh tidak bisa. Jadi kalau editornya berpihak ke kami. Iya makanya. Kalau tips ya, bedanya explore kota sama explore gunung. Kalau explore kota kan kita masih punya Google, internet, bisa tanya warga lokal. Jadi kayak informasi tuh banyak gitu loh kalau kita ke kota. Tapi kalau kita ke alam, ke gunung, ke pantai, ke hutan, tempat-tempat yang memang tidak begitu banyak kejamah kan pasti sinyal susah. Dan jaringan orang juga susah dicari, ditanya gitu. Jadi paling enggak kalau memang lo harus bisa cari partner yang juga sudah punya pengalaman gitu. Jadi jangan jadikan lu jadi satu-satunya orang yang punya pengalaman di situ. Paling enggak yang lebih lagi punya, berarti ya. Iya, enggak walaupun enggak lebih lagi, yang penting sama. Jadi ketika lu kepayahan atau lu tiba-tiba ada sesuatu yang tidak diinginkan, jadi ada yang nge-backup lu untuk nolongin kita semua. Gitu. Iya benar banget. Karena kalau lu jadi superhero tunggal, ketika lu keseleo atau lu sakit, pasti satu rombongan jadi kayak udah nggak bisa lagi dilanjutin. Iya. Karena semuanya bertumpu pada lo kan. Paling nggak lu punya partner yang juga bisa diandelin. Selain itu juga persiapannya juga harus mateng. Kayak lu harus punya fisik yang kuat. Paling enggak lu harus latihan olahraga lah seminggu 2 minggu sebelum berangkat. Persiapan logistik dan barang-barang juga harus lengkap. Nggak boleh asal ya udahlah jalan aja tidur gampang. Nggak, di alam tuh beda sama di kota. Ya. Kalau di kota kan ya udah lu jalan aja dulu, ntar juga ketemu hotel gitu. Tapi kalau di gunung kan bener-bener lu harus bener-bener mempersiapkan segala macam dari mulai peralatan, makanan sampai obat-obatan. Jadi kayak
preparation itu untuk ke alam itu yang nomor 1 sih. Safety soalnya. Jadi kita benar-benar harus well Selamatannya prepare banget ya. Iya. Betul, itu sih kalau ke Nggak akan alam nemu yang apotik paling- kalau kenapa-napa kan kalau di gunung. Nggak ada KFC di atas. Iya. Nggak ada hotel. Nggak ada hotel. Nggak ada ojol gitu kan. Iya. Gitu sih. Nggak bisa order makan lewat ojol. Nah, Itu sih ada paling sedikit kode. tambahan nih. Hmm. Gue pernah dikasih tahu kalau misalkan kita mau wisata dimanapun baik kota maupun alam, kita tuh benar-benar harus tahu seluk beluknya dulu deh. Minimal kita tahu infonya dulu seluk beluk tempat yang mau kita kunjungin. Gitu. Contohnya maksudnya lookbook itu gimana sih? Misalkan kalau kotanya misalkan apa? lo mau ke misal gini, kalau lo mau ke alam, kalau mau ke pantai, kalau mau ke gunung, lo juga harus bisa agak sedikit pintar membaca situasi, terutama cuaca. Jangan sampai, karena gue pengalaman banget nih, waktu itu gue pengen ke pantai, tapi gue nggak ngebaca kalau itu tuh pas lagi musim hujan. Nggak ada musim salju di Indonesia. Kita kan masih warga, kita jalan-jalannya masih lokal guys. Jangan ngomongin salju lah. Tahu. Paling melipir-melipir juga yang belum bersalju kan. Terus jadinya lo kehujanan dong? Karena nggak prepare tentang cuaca dan segala macam. Kalau saat itu gue memilih untuk nggak pergi. Jadi akhirnya gue kehilangan duit buat pendaftaran itu. Oh, karena waktu tapi itu gue ikutan, udah daftar. Open trip ya jadi lu. waktu itu gue ikutannya open trip. Gue ikut open trip. Dan ternyata karena itu dari jauh-jauh hari kan gue ngambilnya. Gue tuh nggak membaca situasi kalau di bulan-bulan itu di tanggal-tanggal itu tuh lagi musim hujan. Dan kemarin, ini tuh baru banget kejadian kemarin di awal tahun 2020. Kan hujannya lagi ekstrim banget tuh di awal tahun. Lu mau kemana itu? Itu gue waktu itu mau, gue mau ke Pulau Pari. Oh, nah itu mah nggak bisa nyebrang kali kalau udah hujan gitu. Nah itu, beberapa teman gue tetap berangkat, tapi gue memutuskan untuk nggak berangkat gitu kan. Jadi sayang dong duitnya. Ya sayang sih, cuma gue sedikit menyesal, tapi di sisi lain gue belajar buat yang, mungkin kalau memang karena gue nggak ikut ya udah gitu. Tapi kalau misalkan kan kita juga nggak pernah tahu kan, daripada kita ego terus kita ikut dan akhirnya ada apa-apa gitu. Sedangkan waktu itu gue ngajak anggota keluarga gue, yaitu adik gue kan gitu. Jadi gue mungkin dong betul. Jadi kayak gue mikir ya udahlah gitu, duit bisa dicari pelan-pelan gitu. Gue ada lagi tambahannya, tadi gue lupa. Timing itu penting. Apa? Timing lo untuk jalan-jalan. Timing. Iya, timing. Gue dengarnya shining. Ya, gue udah shining. Timing. Shining. Tapi timing bukan tadi yang dijelasin Mae. Bukan timing apanya. Bukan kalau Mae kan cuaca kan. Kalau gue tuh lebih versi kayak gini. Gue kan tipe orang yang jalan-jalannya nggak suka rame, maksudnya keramaian. Jadi nggak suka yang high season gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian mau menikmati full liburan yang oke, terus habis liburan jadi merasa lebih bahagia, lebih ke-recharge hidupnya gitu. Jadi udah pastikan lo pas liburan itu bukan lagi high season. Jadi kayak bukan liburan sekolah, liburan tahun, liburan lebaran. Long jadi weekend. Ya itu long weekend tuh jangan. Kalau gue yang menganjurkan untuk tidak. Jadi mending kalau kayak long weekend ya udah lo nikmatin aja hidup lo di Jakarta. Jakarta lagi sepi. Terus kalau misalkan lagi jadi kayak lawan arus gitu ya? Iya, jadi kalau orang-orang lagi sibuk kerja ya lo kayak irit-irit cuti lah gitu. Nanti kalau misalkan kalau kalian yang kerja nih ya, jadi cutinya dipakai untuk yang tengah-tengah gitu. Kalau misalkan mau ngambil long weekend, kayaknya kayak kalau weekend tuh kan misalkan long weekendnya Jumat Sabtu Minggu misalkan gitu. Kalau gue lebih prepare untuk ke Seninnya yang gue bablasin. Jadi kayak ya udah gue berangkat Sabtu berangkat Sabtu Minggu Senin Selasa gitu atau gimana lah. Kalau gue lebih ke yang melawan arus gitu. Itu yang pertama kan. Yang kedua apa lagi tadi ya? On time. Masalah waktu juga sih. Lo harus perhatikan waktu liburan dari hari apa sampai hari apa, terus lo harus naik apa, terus nanti kalau lo misalkan harus kejar-kejaran sama transportasi umum pulang pergi, kayak kereta atau pesawat, itu juga harus dipikirkan. Jangan sampai telat terus ketinggalan pesawat atau telat sampai jangan sampai kayak Bapak Bams ya, yang pernah ketinggalan kereta gitu. Emang kok pernah ketinggalan kereta ya, Bang? Pan ya? Kalau nggak salah, pernah. Pas
Pas mudik apa Oh, pas pernah dari Itu pulang Bandung, nggak dari kampung, bukan Bandung. liburan. Enggak, dari Bandung dia kemarin. Terus dari keretanya Bandung kan apa? lu ketinggalan kereta? Iya, dari Bandung kan lo akhirnya pulang naik bus tau. Iya. Yang lu Dia cuma di lupa. hotel doang pas ke Bandung. Oke, next skip. Kok gue lupa ya? Kok gue yang Biarkan liburan dia yang mengingat. ya? Ya, Udah biarkan lama dia gak mengingat. liburan. Iya sih, kita itu udah lama nginget, kali. kita nginget itu kan buat ngebully lu gitu kan. Iya, yang ingat kayaknya enggak. Jadi Satu pastikan lagi untuk satu. Oke. on time gitu. Karena gue tuh sering banget kejar-kejaran di bandara. Sering banget. Gue tuh selalu last call. Kadang tuh gue pernah paling parahnya ya pas di Jogja. Gue tuh telat. Jadi pas gue last call, gue orang terakhir yang naik pesawat. Dan untungnya gue dari belakang. Kalau dari depan gue mungkin udah dikasih maki sama satu pesawat. Iya bener. Kayak satu pesawat matanya tertuju kepada lo semua. Iya. Gara-gara Ini nih lu. yang lama gitu. Iya, ini nih yang lama. Jadi lo pastikan untuk itu. Kalau naik pesawat ya udah check-in online duluan. Biar aman lah paling enggak. Itu sih saran dari gue. Tambahan saran dari gue. Ini tambahan dari gue ya. Nambah mulu kayaknya. Tambah Satu mulu kayak lagi, nasi padang. Kenyang. Kayak nasi padang. Aduh, lapar. Kalau dari gue, jangan ngoyo gitu. Jangan ngoyo, jangan menggebu-gebu, jangan taklek lah intinya gitu. Karena misalkan lu ke suatu kota, lu udah nyusun rundown dari A sampai Z berhari-hari. Karena mungkin kadang ada yang kecapean, ada yang kadang emang macet, jadi waktunya overlapping, ada yang pokoknya ada situasi kondisi yang kita tidak bisa prediksi. Jangan ngoyo, rundown kita tetap harus berjalan. Jadi kadang kita, jadi kayak ya udah kalau emang nggak bisa ya udah diganti. Kalau memang tetap mau ke sana ya waktunya dicari lagi, diubah lagi. Jadi sefleksibel mungkin. Karena memang hampir jarang banget kita bisa ngikutin rundown 100%. Pasti ada lah delay gitu. Jadi kalau kita ngoyo tuh capek sendiri. Jadi kayak nggak nikmatin liburan ujung-ujungnya. Iya, jatuhnya lebih malah kayak kejar-kejaran gitu tadi. Iya. Jangan masang target terlalu tinggi lah, jangan terlalu masang impian kayak gue pengen kesini. Satu-satu aja dulu. Satu selesai, masih sempat nggak kesini? Kalau sempat, ayo. Kalau nggak ya udah. Iya, berarti pinter-pinter lihat sikon. Betul, itu sih. Oke, itu tadi tips-tipsnya banyak ya. Semoga para sobat jomblo di rumah tidak ketinggalan untuk mencatat. Ya, kalau ketinggalan putar ulang lagi podcast kita. Iya, betul. Oh iya, kita akan selalu mengudara di mana-mana. Wow. Oke, nah berhubung kita udah cuap-cuap terlalu panjang nih ya. Terakhir nih. Buka puasa nih kayaknya bentar lagi. Aduh, iya sih pas kayaknya. Terakhir. Kalian pengen ngunjungin tempat yang pengen banget kalian kunjungin dalam waktu dekat, ya mungkin nanti habis lebaran atau habis apalah, pokoknya pengen banget kalian kunjungin itu di mana sih? Setelah pandemi berakhir mau ya. kemana? Gigi mau kemana Ci? Gue mau ke Bali lagi, karena gue belum puas. Oke. Belum puas sama eksplornya kemarin. Iya, karena gue kentang banget kemarin. Iya kentang lah pokoknya. Gue pengen ke Bali lagi. Ya paling dekat ya gue pengen ke Bali lagi. Halo Bams? Kalau gue pengen ke Lombok. Aduh, itu juga seru tuh. Karena sebelahan tuh kayaknya kalian bisa berangkat bareng. Gue sudah merencanakan itu di akhir tahun kemarin untuk jalan ke Lombok tahun ini. Cuman karena ada pandemi corona, jadi kayak gue harus delay. Tapi begitu semuanya selesai, gue harus langsung ke situ. Itu tujuan pertama gue setelah pandemi ini berakhir. Kalau Mek mau kemana? Lo mau kemana, Mek? Gue lagi pengen banget kalau nggak Derawan, Bunaken. Aduh. itu wishlist gue di tahun depan tuh Bunaken Derawan. Oh, gue belum sih kalau Derawan. Bukan tahun depan. Gue tahun ini tuh ya pengen ke Lombok sama pengen ke Banyuwangi sebenarnya. Explore Banyuwangi. Gue juga. Banyuwangi kayaknya kita harus agendakan deh ini. Gue rencananya April Lombok, abis lebaran di Agustus tuh gue ke Banyuwangi. Oh, gue tadi itu kalau gue harusnya ya Maret April itu ke Lombok, terus lebaran gue pulang. Nah, November tuh harusnya. Jadi gue akhir tahun tuh pengennya ke Banyuwangi. Aduh, nggak tahu deh mana yang terwujud, nanti kita lihat aja tahun ini. Ya nggak apa-apa, taruh aja di wishlist dulu. Ya benar. Betul, karena kita nggak pernah tahu doa-doa mana yang terkabulkan duluan. Nah, betul. Amin. Amin. Gitu. So, para sobat jomblo di rumah juga silakan tulis banyak-banyaknya mau kemana. Karena kalau misalkan pengalaman gue pribadi, ketika lo menulis itu kayak lo punya targetan aja, lo bakal wujudin itu. Gitu.
Ya. gitu. Terus Jadi ada kayak ya effort udah lu membiarkan tersendiri. semesta untuk ikut andil mengabulkan apa yang lu tulis. Betul banget. Gitu. Yang Jadi penting kalau niatnya doa lu lurus, banyak niatnya kan benar. ada salah satu yang dikabulin. Yes, benar. Bener banget. Daripada lu nggak doa sama sekali. Ya, Gitu. betul. Gitu. Dan kalau menurut gue kayaknya nggak akan ada orang yang berpikir kalau misalkan gue nggak suka jalan-jalan, nggak usah ngelis-ngelis kayak gitu. Kayaknya nggak mungkin deh. Hampir seluruh umat manusia kayaknya suka yang namanya jalan-jalan. Karena Gitu. butuh untuk refreshing. Betul. Itu kebutuhan. Kita Dan butuh kalau dunia emang luar ya paling. Kalau memang ada yang belum pernah, cobain deh. Iya. Setelah itu Anda akan ketagihan. Ya, candi. Betul banget. Taman kota aja dulu. Ya, mulai dari taman kota, habis itu taman provinsi, taman negara, jadi taman makam pahlawan. Jangan taunya cuman mall doang. Nah, iya benar banget. Jangan cuma jogging, cuci mata di mall aja. Mall, kafe. Kadang tuh ada orang yang bilang kayak gini, aduh refreshing gue mah gampang, gue ke bioskop aja nonton, gue udah senang. Aduh, itu emang bukan refreshing sih. Ya itu kayak refreshing tapi cuma kayak refreshing yang bener-bener kayak mau ngilangin sesaat gitu nggak sih? Jadi besok pagi udah stres lagi. Iya. Tapi cobain untuk iya kalau nggak ke Curug lah, ke Bogor ya Bogor, Puncak, Bandung itu aja dulu yang dekat di Jabodetabek. Jabodetabek banyak kok yang masih bisa dieksplor. Ya. Gitu. Mulai aja dulu. Betul. Mulai aja dulu. Kalau nyaman lanjut. Ya ampun. Lu nyamper ke situ mulu dah. Udah mau beduk. Oke. Udah maghrib. Nah, dari sekian banyak yang kita obrolin tadi, semoga bisa bermanfaat buat para sobat jomblo di rumah. Bisa menggugah adrenalin kalian buat, aduh gue pengen traveling nih, kayak mereka bertiga gitu kan. Ya, seru banget sih mereka ngomongnya gitu. Biasanya. Ya, pengen membuktikan emang seseru itu ya, kayak mereka kok heboh banget gitu. Biarkan kalian jangan cuma jadiin rasa penasaran, jadi ingin yang hanya sekedar angan. Aduh. Berat banget. Jadi harus kalian wujudkan. Ya. Dan kalian merasakan kita tuh nggak sekedar heboh-heboh doang. Betul. Nah, yang mau tahu kita mau kemana aja, karena kita mungkin kita ngomongin semua di satu podcast. Jadi kalau kalian kepo-kepo, boleh DM Instagram kita, boleh cek Instagram kita, dan kalian tanya-tanya kalau mau ngajak kemana juga aja. boleh ya. Boleh gue mau ngomong itu. Gue mau ngomong itu. Kalau mau ngajak-ngajak kan belum punya partner jalan-jalan gitu, bisa lah kontak kita bertiga. Bisa DM ke Instagram kita. Dan terutama kan kita nih para sobat jomblo yang belum punya pasangan itu puas-puasin banget deh, manfaatkan waktu sendiri kalian buat hal-hal yang berkualitas, contohnya jalan-jalan gitu. Karena nanti ketika kalian udah punya keluarga, jalan-jalannya kan rasanya beda gitu. Ya, prioritasnya juga beda. Anak kota muda. Ya, setidaknya sekarang kalian nggak perlu mikirin yang namanya jalan-jalan, tapi sambil mikirin cicilan, biaya sekolah anak, gitu kan. Susu anak udah dibeli belum? Pampers anak? Jadi kayak anaknya udah dibikin belum? Apa? Anaknya udah dibikin belum? Aduh, pasangannya aja belum. Oke. Nah, jadi kalau misalkan mereka semua nih yang mau kepo-kepo, bisa kemana, guys? Bisa cek di Instagram @jomblowanti_podcast. Yes, Jomblowanti Podcast. Betul banget. Kita terbuka atas DM kalian, guys. So, kalau mau nanya tadi kata Mai. Kalau memang mau personal bisa coba. Aku mau ngobrol dong sama Mai. Aku mau ngobrol dong sama Bang. Bisa. Nah, itu kita lanjutin bisa banget. Ya, kita akomodir itu semua. Tapi sesuai ya pokoknya yang oke lah ya bahasannya tetap. Jangan aneh-aneh yang betul banget. Jangan aneh-aneh pokoknya. Oke, buat teman-teman yang lainnya, para sobat jomblo di rumah yang mau request bahasan-bahasan materi-materi kita selanjutnya yang mau kita kupas tuntas dan kita oceh-ocehin, silahkan, kita terbuka banget. Kalian mau komen di platform mana aja, bisa di Jomblowanti Podcast kalau untuk Instagramnya. Dan di Instagram kalian juga akan menemukan platform-platform lainnya yang bisa kalian lihat, yang bisa kalian dengarkan, yang bisa buat kalian pakai ngehubungin kita bertiga. Oke, sebelum makin berlama-lama makin nggak karuan nih obrolan-obrolan kita,
Jadi gue rasa obrolan-obrolan kita cukup sampai di sini. Dan kita akhiri episode 2 ini. Untuk episode-episode selanjutnya, kita masih akan ketemu di jam 5 sore setiap hari Sabtu. Ya, Karena Sabtu masih jam 5 bulan sore. Ramadan. Ya, Dan jangan lupa follow Instagram kita ya. Gue ingetin sekali lagi @jombloantipodcast. Jomblo Anti Podcast. Oke. So, kalau gitu kita tutup. Kita pamit undur diri. Gue Mae. Gue Bams. Dan gue JJ. Sampai ketemu minggu Bertiga. depan. Berdiri. Dadah. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and stay at home, teman-teman. Selamat berbuka, Selamat teman-teman. Selamat berbuka. Selamat bermimpi jalan-jalan.